Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat selalu buat guru-guruku semua. Ya, akhir-akhir ini lagi rame ya tentang bagaimana kita mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial pada anak-anak. Sebenarnya kalau kita melihat tujuan pembelajaran dari coding itu, poin pentingnya itu adalah bagaimana kita berpikir komputasional. Artinya bagaimana anak-anak itu memecahkan masalah-masalah di kehidupan sehari-harinya. Perkara nanti dia mau membuat sebuah proyek atau aplikasi itu nanti dulu. Jadi kita mengenalkan apa 4 langkah berpikir komputasional dan nanti pada intinya mereka akan membuat suatu desain aplikasi yang diambil dari 4 langkah tersebut. Ya, simak baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mohon kiranya dimaafkan. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 langkah berpikir komputasional secara umum. Ya, yang pertama adalah dekomposisi. Ya, dekomposisi. Nah, berpikir komputasional itu memang intinya adalah cara kita memecahkan masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang kita mudah dikelola sehingga bisa menemukan solusi yang efektif dan efisien seperti cara komputer bekerja. Nah, langkah pertama yaitu adalah langkah dekomposisi. Ini ibaratnya kita lagi menghadapi sebuah masalah besar. Misalnya tadi kita mau masak nasi goreng, ya, nasi goreng spesial nih misalnya ya. Nah, dekomposisi ini adalah memecah masalah besar itu tadi menjadi masalah-masalah kecil yang lebih sederhana dan mudah kita pecahkan. Jadi urusan masak nasi goreng dipecah jadi beberapa bagian. Ada menyiapkan bumbu, ya, kemudian isi apa, menyiapkan bahannya, iris bumbu, tumis, kemudian campur nasi dan beri bumbu. Nah, inilah namanya dekomposisi. Dengan ini kita nggak pusing duluan, apa yang harus kita laksanakan ini, apa yang kita lakukan ini ketika mau memasak nasi goreng. Ini contoh kecilnya. Langkah yang kedua dalam berpikir komputasional adalah pattern recognition, mengenali pola. Mengenali pola, setelah masalahnya dipecah, kita coba cari-cari polanya. Contohnya yang tadi kita ambil nasi goreng ya. Ya, kita memotong sayuran, kita mungkin sadar kalau semua sayuran itu perlu dipotong-potong kecil atau ketika saat menggoreng, kita selalu mulai dengan menumis bawang. Nah, pola-pola ini adalah kesamaan yang sering muncul dari masalah-masalah kecil yang sudah kita pecah tadi. Dengan mengenali pola ini, kita akan lebih cepat mencari solusi karena kita tidak perlu lagi memikirkan cara baru untuk setiap masalah. Ya, contoh di sekolah misalnya setiap kali hujan deras, ya, itu sekolah meluap. Nah, polanya apa? Polanya adalah air tak tertampung karena banyaknya sampah. Ya. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah abstraction, menyaring informasi penting. Ya, kita mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada inti masalahnya. Abstraction. Nah, ini adalah menyaring dan memilih, ya, menyaring dan memilih informasi yang penting dari pola-pola yang sudah kita temukan tadi. Jadi semua pola yang ada kita fokus pada hal-hal yang paling esensial, lalu mengabaikan detail-detail yang enggak terlalu penting. Misalnya dalam resep nasi goreng tadi, detailnya seperti sendok yang dipakai harus warna biru misalnya, itu enggak penting. Ya, piringnya harus ada piring yang terbuat dari plastika misalnya atau harus dari ini, itu masalah yang enggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan sendok untuk menumis kah, bagaimana menggunakan piring untuk menyajikan nasi goreng misalnya, ya. Nah, pada contoh ini misalnya saat belajar untuk ujian, ya, maka kita nggak fokus, ya, fokus pada poin-poin penting, bukan pada semua buku.
Ya, kalau kita mau belajar ini berarti ini kita harus hanya fokus pada poin-poin pentingnya, bukan pada semua buku yang harus kita laksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma. Nah, ini algoritma inilah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, ini terakhir ya, di mana kita membuat resep misalnya tadi memasak atau menggoreng nasi. Langkah-langkah yang terurut dan jelas untuk memecahkan masalah. Algoritma ini bisa diibaratkan seperti instruksi yang sangat detail untuk memasak nasi goreng tadi. Mulai dari panaskan minyak, masukkan bawang dan tumis sampai harum, sampai sajikan nasi goreng di piring. Urutan ini jelas, logis, dan bisa diikuti oleh siapapun, bahkan oleh komputer sekalipun. Maka dengan algoritma yang baik, masalah bisa terpecahkan dan langkah-langkah yang terstruktur. Ya. Nah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita berikan gambaran kepada peserta didik kita atau murid. Nah, kita ambilkan contoh terlambat ke sekolah setiap pagi. Nah, bagaimana anak-anak itu, siswa kita berpikir komputasional. Kita berikan langkahnya dulu, dekomposisi dulu. Kita pecah masalahnya kenapa sampai terlambat ke sekolah. Mungkin karena telat ya bangun siangnya, atau sarapannya mungkin terlalu lama, mungkin lupa menyiapkan buku atau lupa menyiapkan seragamnya dan banyak lagi. Ya, ini dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita mengenali pola. Pada saat apa dia itu sering terlambat masuk sekolah? Pada saat apa? Pada hari apa misalnya? Nah, ini mungkin kita ambil contoh, ini sering terjadi pada hari Senin dan Jumat. Lalu selanjutnya abstraction. Kita saring, fokus pada penyebab utamanya. Pada penyebab utamanya yaitu bangun siang dari beberapa macam dekomposisinya tadi. Nah, kita ambil misalnya dia telat karena sering bangun kesiangan. Oleh karena itu kita membuat algoritmanya, menyusun algoritmanya. Yang pertama itu pasang alarm 2 kali, tidur lebih awal, siapkan tas dan seragam pada malam-malam sebelumnya. Oke, secara garis besarnya seperti ini Bapak Ibu. Ada penyelesaian pertama karena dia sering telat ke sekolah, kita dekomposisi tadi, telat karena bangun siang, sarapannya terlalu lama, lupa siapin buku, ya. Kemudian pattern recognition-nya, polanya ini sering terjadi pada hari Senin dan Jumat. Kemudian abstraction, kita menyaring dari beberapa elemen tadi, dari beberapa masalah tadi, kita saring bahwa telat ke sekolah karena sering bangun siang. Maka algoritmanya, langkah-langkahnya menyusun itu, pertama harus pasang alarm 2 kali, misalnya tidur lebih awal, siapkan tas dan seragam malam sebelumnya. Yang ya, kalau boleh ditambahkan silakan mau ditambahkan ya. Misalnya begadangnya itu dikurangi kah, main HP-nya jangan kelamaan dan seterusnya. Banyak masalah. Nah, Bapak Ibu, itulah ya langkah penting dalam berpikir komputasional ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan mencoba menurunkan dalam bentuk simbol-simbol atau dalam bentuk flowchart bagaimana menyelesaikan nanti permasalahan itu melalui algoritma-algoritma atau flowchart di dalam bentuk simbol-simbol dan akan kita aplikasikan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, salam sukses selalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada salah dan kata. Ya. Terima kasih.